ada di mana-mana langsung. Ya tapi kali ini Omawa, ini berbeda nih. Mereka amankan Valentina ini adalah hal yang paling menurut aku agak cukup wise. Kenapa? Kondisi ini tindakan preventif kalau seberang tiba-tiba ngambil Lukas. Yap. Itu menutup jalurnya Albert untuk power dari jungle-nya juga. Jadi ada baiknya diambil swallow-nya. Kalau lu tetap maksa untuk menggunakan Lukas, mereka udah prepare. Gue rasa ya ini masih banyak hero lainnya loh. Daripada Lukas, Popius masih ada. Atau kalau dia pengen Gatot Kaca pun masih ada. Dan Yif, ini juga salah satu hero long range yang sekarang harusnya happening. Lukas. Langsung diambil dan menurutku ya ini besar kemungkinan Lukas bakal main buat jungler juga. Besar kemungkinan. Iya. Setuju. Karena Untuk buat Evos. Shockwave Blast-nya sekarang adjustment, berkedok adjust tapi sebenarnya ada sebuah buff untuk Benar. Lukas. Dan damage-nya tuh 1 damage aja ya. Atau damage tapi area full ya. Kalau yang kemarin yang kena di depan, yang belakang cuma kena setrumnya. Itu dia. Sekarang langsung full Full semua. damage berarti. Cukup baik memang dari buff-nya juga. Cuman entah kenapa gue belum bisa bilang 100% Lukas ini bakal ada di jungle. Jungle. Kayak masih ada chance walaupun kecil ada di X-Milan. Oke, masih bisa di flex sebenarnya. Ya. Tapi sebenarnya agak bahaya kalau kita melihat kalau bukan Lukas yang di jungle ya. Karena lawannya Popius. Setup turtle nih jadi masalah nanti. Sekarang juga ini harus dipikirkan gimana cara mereka punya EXP lane yang bisa jump in ke belakang. Mereka belum bisa menemukan jawaban untuk Eve tersebut. Cici boleh, gak masalah. Karena kita udah bakal melihat kondisinya bahkan Om. Selain Cici, ada satu hero lagi yang bisa dive ke belakang. Tapi mungkin di gold laner, Cloud. Oke, gue ngelihat dari XP-nya, entah kenapa gue lebih suka kalau XP-nya badan sih. Karena kalau ngelihat chip bukan tipikal yang bakal ada di depan Sustain. damage. Dia Gak sustain. kayak cari yang bener-bener badan banget sampai ngebait buat chipnya dapat space. Oke, di ban dulu sekarang ya. Dulu Bin nice banget ini. Ya. Glue Band itu oke. Beberapa belakangan ini gue juga menggunakan glue cukup oke. Ya Atau- memang cukup asis aja gameplay dia. Emang badan? Badan, cuma jadi badan. Iya cukup badan aja, bukan untuk tipikal bisa dapetin point kill banyak atau momentum di laning juga so-so aja. Tapi kalau ngomongin ke arah Gatot Kaca yang di-ban oleh Evos di fase yang kedua, gue ngeliat kayak malah sayang gitu loh. Gue suka banget ambil ini untuk di EXP. Amanin badan ya satu Karena ya. abis ini kan pikir dia. Untuk Evos ya kan? Ya, tadi aku kira mereka pengen high loss juga misalnya, di ban juga ternyata. Makanya berarti Abis ini pikir di tangan Evos. Mereka bisa dapat either sosok dari Gatot Kaca ataupun Glue. Salah satu. Tapi balik lagi Cici, kalau seandainya memang dibutuhkan banget, Lukasnya masih bisa dilempar ke XP kok. Oke. Ya jadi gak 100% banget, dia bisa ngambil gold lane dulu biar Lukasnya masih terlihat fleksibel sampai akhir. Oke. Mau buka gold siapa sekarang? Beatrix masih oke banget untuk berjumpa dengan Joy. Matrix oke, Ya. bisa banget atau Iritel, Retail juga oke. main lari-larian. Atau kita akan ditunjukkan dengan strong lane Brody. Brody menarik. Bisa loh sebenarnya kalau Brody. Moskov ternyata. Wow. Flex Moskov buat Lukas. gameplay. Berarti Lim, mau kalau misalnya mereka untuk menggunakan Moskov untuk bermain dari front to back, ini dipastikan untuk EXP-nya yang jump in ke arah backline. Harus. Gua pastikan ini jump in ke arah backline. Bisa juga Lukasnya taruh XP, ambil assassin. Bisa. Hayabusa masih ada. Nekat-nekat dikit. Hayabusa Ya, masih ada. apapun, masih banyak banget. Nolan pun gue masih oke. Nolan gua enggak sih. Gua agak turunin tensi Nolan kalau mau sekalian ya dengan power kayak gini link dengan link Albert. Karena kalau Kan Lancelot pun masih oke. iya karena Hayabusa juga nggak problem, Iya, nggak masalah. Hayabusa masih oke. karena gini nih alasannya Joy itu tugas Joy adalah farming. Betul. Dia nggak cari kill. Dan satu-satunya assassin yang menurut gue bisa kejar farmingnya Joy. Nolan. Cuma Nolan. Betul, karena early gaming ya Nolan power. Iya, tapi itu kalau Lukasnya di XP ya. Nah, based on recent match-nya, Lukas itu di jungle Badang. Gue Wah sekarang, ini kau kemungkinan Cici ya? setuju. Oh, Bellerik. 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 Wow, Bellerik. Ini badan. Ini badan Seperti banget. yang kita bilang. Badan banget nih. Badan punya sisi. Badan Bellerik, benar. Bisa ke belakang. Iya. Jalan aja terus, tetesannya udah gak ada rasanya. Iya, dia revitalize bisa 2 kali lipat juga dari efek penambahan HP Sky Guardian Helmet ke arah Bellerik itu 2 kali lipat kok namanya. Ya, Oke. kalau ini ada penambahan dari pasifnya si Bellerik ya. Dan 2 kali lipat itu angkanya gila banget sebenarnya Om. Oke. Kalau begitu dari Omawa, lebih ke arah yang mana? Saya Untuk Evos draft kali ini. Lukas Jungle. Lukas Jungle, Lim, Untuk game 1 ya gue Evos. Evos. Apakah hari ini akan menjadi hari yang spesial? Mampukah Navi mendapatkan game pertama mereka? Atau bahkan Evos dengan line up terbarunya? So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane
Lucas Jungle versus Joy Jungle. Harusnya pattern dari Lucasnya ini sedikit terlambat. Tapi Oke. nggak bakal lama-lama banget juga. Ya, tapi kalau untuk team fight besar kita bilang ya, karena flash combonya dia nih, kayak ada imun-imunnya juga. Yap. Joy bakal, ya nggak bisa gerak sama sekali. Rhythm of Joy bakal putus di tengah. Gila, di zoning jauh seperti itu. Buset, level 1. Level 1 dan CV kali ini udah menggunakan Regen-nya. Ini cukup memberikan pressure loh. Regen ini memang dipencet. Kalau itu kan orang-orang yang nggak terlalu detail, ini biasa aja. Tapi buat orang-orang yang suka buy one, orang yang suka mekanik, ini penting banget loh, Lim. Tapi jarang juga gue ngeliat tau. Kayak roamernya tiba-tiba udah ada di gold lane pagi-pagi. Jarang banget sekarang. Karena dia bisa walk manapun. Itu dia. Dan rotasinya bisa dengan sangat mudah. Sekarang untuk head to head kali ini, memang CV punya range yang cukup jauh. Yap, tenang range kalau Shive ya. Jadi mungkin untuk sampai level 4, dia bisa lah untuk nge-freeze lane, untuk bisa agak sedikit unggul dibandingkan dengan Erlan. Dan mengintip untuk emblem setnya, basic common ya, do marksman-nya. Yourself together untuk Swallow. Dan pantesan aja sosok dari seorang Bruno-nya CV ini berani banget untuk maju-maju terus ke depan. Dia pakai Master Assassin, dia pakai Fatal juga di sana. Oh ya, dan satu lagi nih ya, ini Tenacity masih banyak dipakai ya dengan point Evo aja. Jadi kemungkinan mereka, ya ini Tenacity yang sekarang itu lebih efektif di mid dengan late game. Karena persenan damage reduction. Ya, 5% ya. Ya, bukan defense pasti seperti yang kemarin. Jadi kalau untuk laning menurut gue di awal early ya. Early, ya. Early tuh kayak nggak terlalu impactful. Dan Talents prediction. Wow! Full. Oh, saya kira saya sendiri tadi saya nggak lihat di grup karena in Albert lah we trust. Full. Masih saya percaya salah satu jungle terbaik Indonesia yang pernah menjadi salah satu jungle timnas juga. Memang saya ingin permainan yang luar biasa dan dia transfernya masih belum keluar maksimal menurut saya. Tapi itu dia, rotasi Aether. Rotasi Aether belum bisa mendapatkan satu poin kill pun di depan sana dari sosok seorang Hanafi juga nggak bisa menjadi badan. Regi udah cukup kuat dengan level 4 kali ini. Dan lihat, belum ada bisa terikat sama sekali. Regi berada di garis depan membuat terpasukan dari tim EVOS kali ini terperang tapi Ki. Amas tertakedown. Damage-nya terlalu kuat dari seorang Swallow mendekat ke belakang dengan adanya lihat Regi menyelamatkan para pasukan dari tim EVOS dan habis ini menumbangkan seorang Kars. Tidak ada Spear of Destruction di depan sana dan Albert seorang diri. Unleash Abyss kali ini tidak bisa mendapatkan point kill apapun. Belum ada korban sampai saat ini. Dan yang memang zoning out yang dilakukan oleh Regi tadi berhasil memukul mundur banyak sekali pemain dari Navi. Yap, yang harus dikhawatirkan sekali oleh EVOS adalah bagaimana mereka bisa memenangkan duel ya. Untuk di area gold nih, karena semakin dibiarkan juga Shive kita tahu secara statistik tim dia selalu kalah. Oh yes, tapi dianya Enggak. enggak, itu dia. Mahal loh kayak gitu. Ada beberapa alasan juga sih yang gue lihat dia emang dia makan semua farming period atau farming nomor 1 dia bahkan jungle-nya pun ngalah. Jungle-nya pun ngalah. Ini mungkin adalah impact di mana jungle-nya nggak bisa melakukan rotasi, Lip. Dibandingkan nganggur jungle tersebut dan di-steal. Dan bahkan shortcut dikeluarkan kali ini. Balik lagi. Flicker for defensive tapi Hanafi nyaris saja bisa mendapatkan satu momen. Tapi nampaknya sedikit langsung mundur ke arah belakang. Ki, Flicker for defensive ini nggak cukup baik untuk dia. Perpasukan dari tim EVOS. Mereka jangan sampai termakan dengan gameplay dari seorang Hanafi. Yap, ada 3 lawan 2 tadi ya di bagian bawah dan itu tadi nice bet juga untuk melepaskan shortcut karena Flicker juga langsung dipergunakan oleh Shive untuk kembali mundur ke belakang. Kars berhadapan dengan Regi akan menjadi match up yang cukup panjang dan lama ya untuk di area top. Dan kita akan melihat untuk item build-nya juga semuanya dengan tough boots nih beberapa kecuali kedua marksman ternyata warrior boots. Emang suka adu mekanik kayaknya. Iya makanya dilihat dari awal tuh kayaknya suka adu mekanik ini berdua. Dan Hanafi kali ini terdeteksi sedikit untuk memberikan pressure dan ini adalah informasi untuk seorang Erlan jangan sampai terlalu offside. Kondisinya adalah kalau Erlan termakan dengan waktu 18 detik menuju ke arah turtle ini rugi banget sih. Yap, harus siap-siap juga ya karena terkadang ya dengan adanya mouse-cup kita bisa menang kuantitas. Apalagi terutama kalau objektifnya jauh ya kayak turtle yang sekarang di bagian top speed of destruction kena bakal sangat bagus banget. Tapi sekarang membawakan chip juga ya enak sebenarnya bisa gigit ke bawah juga. Itu dia bisa tenang. Ada shortcut nantinya. Jadi nggak usah terburu-buru juga. Setelah mulai di setup kedua XP lane yang udah hadir untuk mid lane. Swallow dia kalah range sebetulnya. Oke, tapi nampaknya para pasukan dari tim EVOS mereka tidak akan meninggalkan begitu saja. Dan lihat dari belakang Ki, shotgun dibulkan di pekla para pasukan dari tim EVOS mereka melakukan backstep. Berhasil mendapatkan satu turtle dan para pasukan dari tim Navi. Mereka hampir saja kehilangan serangan Navi dan betul sekali instant damage yang dipendung oleh para pasukan dari tim Navi tidak bisa terlalu lama. Terlalu besar damage yang diberikan. Red of Giant dari Regi ini yang benar-benar membuat mereka takut dan Swallow back on track. Walaupun dengan masih dengan recall yang lama, tapi stikernya sudah berbeda. Itu dia.
Tapi gue nggak tahu kenapa gue ngeliat pergerakan Ether tadi dia akan menghindari team fight. Betul. Padahal iya turtle-nya lumayan low. Mungkin gak mau ngambil resiko juga sih. Ya, lebih main safe ya dia ya. Dan kekuatan dari Chip tadi, dia masuk ke belakang Point Walks dari tempat yang cukup jauh tadi. Tidak perlu langsung ke Singhole-nya ya, tapi langsung ya ke TKP di belakang tadi. Di lubang nomor 1. Backstep-nya bagus banget dari Ki. Dia langsung buka di sana. Sebenarnya agak cukup riskan juga ketika real world manipulation-nya dibuka di tengah, shortcut-nya dibuka di tengah real world manipulation. Itu Iya. sebenarnya agak cukup riskan, Om. Tapi itu bisa buat nakut-nakutin juga kan. Ada Itu efek nggak masalah immobilize-nya. Bikin tutup. Iya. Bikin nutup. Dan semua harus fokus buat pecahin shortcut. Iya ya, dan menurut gue juga sekarang Navi dia nggak boleh setup sih. Jujur dia yang harus counter setup. Ketika EVOS ada di mode counter setup itu kayak unggul banget. Lucas yang nggak perlu pakai badan dia tiba-tiba datang ke belakang, ya itu udah jadi memang tugas fighter. Oke, surprise! Happy birthday, Ether! Tapi nampaknya kali ini tidak ada poin kill yang cukup maksimal bisa didapatkan oleh sosok seorang Albert dan kawan-kawan. Meanwhile di depan sana Erlan mencoba untuk bertahan seorang diri di arah bottom lane. Apakah akan ada penyelamatan dan spill of distraction? Kali ini nggak ada yang bisa masuk ke dalam karena si V fokus menuju ke arah turret. Meanwhile ditutup jalannya oleh seorang Hanafi. Tidak ada rotasi ke arah bottom lane. Deny rotasi yang sangat mahal dari Hanafi. Oke, ini masih cukup pelan ya temponya juga. Dan tadi di bagian bawah cukup serem sebenarnya buat EVOS karena hampir saja Erlan mungkin kalau di ganking langsung masuk ke dive in, dia bisa saja terpick off. Dan lagi untuk setup di turtle, Spare of Destruction masih menjadi sebuah masalah sebenarnya. Atau tidak juga sih, karena Navi sudah mulai bergerak juga. Bagaimana Shive sudah mulai jalan bersamaan dengan Hanafi. Memang di bawah kali Navi. Oke, tapi kali ini perpasukan dari tim EVO Reward Manipulation dan X-Magic telah dikeluarkan. Selo mendekat ke belakang, diparaskan kembali. Walaupun Ki tumbang, perpasukan dari tim EVOS mereka tidak akan kenal gentar. Red of Triad dari seorang Regi masih ada. Dan bakal Revitalize berada di garis depan. Langsung ada seorang panah dari seorang Hanafi. Gagal untuk mendapatkan poin kill sama sekali. Dan bakal lihat Albert. Kembali menunjukkan kualitasnya. Dan tumbang. Car save the day untuk para pasukan dari tim Navi. Gagal perfect turtle untuk tim EVOS. Cars again and again. Salah satu EXP laner yang mungkin dulu terdengar baru tapi lihat sekarang kualitasnya dan X-Magic. Wow. Dia tidak mau kalah di depan Swallow. Mereka kalah jumlah sih jelas banget dengan hadirnya si V tadi. Damage-nya jadi cukup. Sementara EVOS yang dia udah nggak punya jalan keluar lagi. Terpaksa untuk team fight dan ya kerugian untuk EVOS. Ya, mereka dipaksa banget tadi. Hingga harus meladeni ya apa yang dilakukan juga oleh Navi. 5 melawan 4 jelas bukan tugas yang mudah tadi untuk EVOS. Dan Navi, mereka sudah mulai agak sedikit unggul. Meskipun ini masih tergantung ya, bagaimana nanti si Ive secara positioning. Surprise! Happy birthday Cars! Salah satu peran yang sangat penting dimiliki oleh Cars yang harus ditumbangkan oleh para pasukan dari tim EVOS dan akhirnya menimbulkan hasil yang luar biasa. Ether masuk kabel sembarangan, ingat ada Red of Triad. Kali ini para pasukan dari tim EVOS mereka belum takutkan, mereka memaksa Ether supaya masuk ke dalam perangkap dari seorang Regi. Yep. Dan kalau kita melihat Aether-nya ketika memberikan damage juga untuk Electrifying Blitz ini masih belum terlalu berasa loh buat Swallow. Yes, di depan sana surprise. Dinaik rotasi dari Ki menyelamatkan Erlan. Ki luar biasa menyelamatkan Erlan di saat yang tepat itu. Bayangkan kalau Ki nggak lewat di situ, Lim. Iya, dia ada Kasusnya berbeda. Cyclone Eye ya tadi menyelamatkan juga. Tapi jujur hati-hati loh dengan Navi yang dia punya power. Bermain front to back, dia punya Bruno dengan continuous damage yang lebih pasti. Mungkin di late game Erlan unggul iya, tapi nggak untuk sekarang menurut gua. Ya, mereka harus benar-benar melihat bagaimana positioning dari Sive. Sive jangan sampai bisa melepaskan full stack dari volley shotnya dia. Ini masuk ke badan-badan pemain garis depannya, terutama buat Albert. Satu item lagi, Trinity juga dia. Oke, tapi lihat di depan sana mereka mencoba untuk berdansa dari seorang Ether dengan return dari Joy-nya. Dengan kondisi seperti ini, satu mid turret yang sudah dipecahkan, ini mungkin agak cukup adil untuk mid lane mereka. Tapi ngomongin dari side lane, mereka masih kurang kalah adil. Apalagi di top lane ya, Lim. Iya. Mungkin akan berpengaruh ke visionnya nanti, tapi di bagian mid lane ini nggak bakal dilepas sih. Wow. Flicker for defensive berhasil didapatkan oleh para pasukan dari tim EVOS atas X-Magic. Ini yang menandakan kalau tidak ada lagi jalan untuk pulang ketika X-Magic berani masuk ke dalam. Dan satu hal yang harus diperhitungkan oleh X-Magic, jangan sampai dia nggak tahu position di mana Chip berada. Ya, dan sejauh ini kita belum melihat ya, ada yang
memantau di mana nih chipnya sebenarnya ya, bush yang mana yang sekiranya bisa ada Oh, dia. surprise! Ki menuju ke arah belakang, targetnya menuju ke arah Kars, tapi nampaknya lihat Erlan dan kawan-kawan free hit ke arah belakang sana berhasil mendapatkan Kars. XP di depan sana Erlan langsung jamin mendapatkan CV, flicker for defensive. Sebar masukkan dari tim Evos, berhasil menutup kereta. Selamat. Dan Albert berhasil selamat, still survive from Albert. Wow, team fight yang begitu chaotic. Keduanya saling bertukar damage. Tapi ya, keuntungan memang masih ada di EVOS. SOD dari Erlan masuk ke bagian belakang dan menjadi ancaman yang serius. Wah, itu SOD-nya pas banget karena XPG Komawa. Yap, dan target yang di belakang memang sangat-sangat tipis sekali semuanya ya. Dan kita bisa melihat adanya sebuah base turret yang pecah tadi, yang memberikan efek knockback juga. Dan Lord ini sangat gratis untuk EVOS. Free. Tanpa ada sedikit pun pajak. Sword skill nggak ada keluar. Flicker udah nggak ada yang keluar. Satu keculik pun nggak ada. Terlalu kuat untuk kondisi team fight yang sebelumnya. Harusnya mereka sekarang harus kepusingan sama Regi sih, yang udah terlalu badak. Dia nggak pakai item penambah darah selain Radiant Armor, tapi Blade Armornya ini bakal ganggu banget critical dari CV yang nggak akan maksimal. Ya pada Radiant Armor juga kan, yang stacknya lebih cepat sekarang dibandingkan dengan yang kemarin. Reward manipulation, Oh, Kopian. bisa low kill? What? Dan lihat hampir gagal mendapatkan Selby Cup. Spear of Distraction menyala dan memasuki satu posisi mid lane. Satu posisi yang terbuka. Dari Erlan fokus menuju ke arah turret. Tapi para pasukan dari tim EVOS, mereka belum menempatkan satu posisi shortcut dari Ki di mana itu berada. Cuma kalau udah makin defense ke dalam base ya, sejujurnya shortcutnya agak susah sih. Iya, agak Karena susah. nggak ada lagi jalannya kan. Mau nggak mau pakai flicker dan juga shortcut. Kita lihat, tabrak bagian bawah. Oke, kita lihat konsol gaming dari Ki di depan sana. Gagal untuk mendapatkan satu defensive turret dari bottom lane. Real World Manipulation yang asli. Tapi kali ini para pasukan dari tim EVOS harus Regi? menuju ke belakang. Regi terlalu sakit. Dengan Padang berhasil mendapatkan Ki. Mereka terlalu terburu-buru. Ambisius mereka untuk mendapatkan turret ditukar dengan Ki ini jujur nggak terlalu worth it. Tapi setidaknya turretnya pecah, laningnya gampang karena di arah bottom lane akan ada Lord yang selanjutnya. Oke, dan item tadi yang menarik adalah yang di-build dengan Ki ya. Fleeting time. Lebih mempercepat lagi untuk penggunaan dari shortcut nantinya. Karena ya dapat assist juga akan mempercepat untuk efek cooldown dari shortcut. So let's see apakah sekarang akan bermanfaat juga ke depannya. Sementara ya masih ya dengan serangan yang di-build up untuk menuju ke buff milik dari Harvey. Ether really, Ether. Gak boleh terlalu buru-buru, Ether. Walaupun memperebutkan karena power buff, tapi itu nggak cukup worth it kalau ditukar dengan nyawanya Ether. Ya, jadi sekarang untuk pengambilan buff juga, Navi mereka sudah mulai harus memilih. Iya. Mau yang purple buff, mau yang orange. Wah, itu kejadian yang gak ngenakin banget pastinya untuk para jungle. Karena invade dari lawan itu udah nggak bisa dibendung biasanya. Tapi melihat winning condition dari Navi sendiri, gue ngerasa masih ada di landing jauhnya. Mungkin trap ke arah chipnya, paksa chipnya, cari chipnya. Dengan catatan harus instan ya. Kalau Iya. nggak instan ya dia akan dibalikin. Ya. Tapi kondisinya sekarang coba kita lihat. Balik, reverse psychology. Malah trapping yang dilakukan itu dari EVOS untuk memperebutkan Lord yang selanjutnya. Dan itulah kesempatan dari Ki untuk bisa ngebuka shortcut backstep lagi. Ya, karena mereka punya chip. Mereka bisa mainin kan untuk mappingnya juga. Kayak dia bisa ada di mana-mana. Dengan hilangnya presence chip dari minimap. Ini cukup menjadi misteri langsung buat Navi. Kalau mereka salah bergerak satu langkah saja, bisa-bisa ada shortcut di belakang. Atau bisa-bisa mereka di-ganking langsung dengan Moskov plus chip. Atau gue ngeliat entah kenapa ya. Ini ada celah juga pancing shortcutnya. Tapi dengan catatan Kars yang ada di depan. Biar Hanafinya dapat momen. Dan X-Magic juga free. Kars lagi-lagi telah menunjukkan batang hidungnya kali ini. Tapi kondisi yang harus Kars tahu, dia nggak bisa sembarangan masuk. Dengan item yang hampir aja kita bisa bilang cuma satu item yang jadi dari Kars. Dengan satu baru rob menuju ke arah Blade Armor. Tapi ini masih belum cukup, Om. Siapa yang bisa ditahan dengan item seperti ini? Ya, butuh tambahan lagi ya. Blade Armor. Baru jadi. Baru jadi sekarang. Tapi lihat dari Kars di depan sana bakal coba untuk ditutup flicker for defensive. Kembali didapatkan. Tapi lihat Ether is coming dan Breath of Dryad. Berhasil menutup Kars. Salsa dari Ether mundur ke arah belakang. Spear of Distraction gagal. Dan para pasukan dari tim EVOS berhasil mendapatkan lock yang selanjutnya. Tim fight tambahan yang menjadi jawaban. Albert, what are you doing? Albert berhasil mendapatkan Lord tapi dia masuk terlalu dalam dan akhirnya membuat dia tumbang. Kerugian di tangan dari EVOS. Dan Lordnya kemungkinan besar akan menjadi Lord yang sia-sia. Pertukaran dua. Ditukar dengan hanya ada satu member plus Lord.
mungkin masih bisa di defense juga. Walaupun ya kita tahu dari sisi goldnya, ekonominya masih dipegang oleh EVOS. Ya, tapi cukup disayangkan ya, karena tadi sebenarnya ada kesempatan untuk Albert juga mundur. Iya. Tapi mungkin mengira karena damage-nya cukup, dia memaksakan untuk tetap maju. Miscalculate yang sangat berbahaya. Walaupun kita anggap ini masih menit yang ke-14, tapi kalau nanti itu terjadi di menit 18, Lim, semuanya bisa berbeda. Iya ya, Lord Evolve yang sekarang ya dengan damage reduction tinggi sekali. Tapi masih sempat sih untuk nge-follow Lordnya. Reginya spawn pun nggak usah buru-buru untuk datang ke lane. Ada key yang bisa shortcut nantinya. Ini jelasnya shortcut akan menjadi senjata ya. Flicker shortcut, flicker tentang cooldown. Maksa. Oke, waktu coba dipasang dengan ada shortcut di depan sana. Ether menuju ke arah belakang, Ki masih bisa selamat tapi reward manipulation. Ternyata yang asli gagal untuk mendapatkan yang palsu. Sedangkan di depan sana Gas perangkap di depan sana membuat para pasukan dari tim Navi kehilangan defensive power mereka. Lihat, yang aslinya gagal untuk mendapatkan deliver damage maksimal, malah yang imitasi dari Swallow yang full maksimal dapetin point kill. Ya, tapi lagi-lagi Kars yang harus menjadi korban ya untuk Navi sendiri karena dia ketika melompat dengan Infernal Pursuit-nya sudah mau gak mau itu harus ada timpan yang terjadi dan gak ada follow up tadi untuk Navi juga karena damage mereka belum cukup. Oke. Dan sekarang mode defensif lagi dari Navi. Mereka akan coba untuk bertahan. By the way, mereka juga punya high ground defense yang cukup oke. Giv, Bruno untuk clear wave kayaknya bukan masalah yang serius. Tapi ya, Ki semakin kesulitan terlihat ketika Navinya mode defensif. Yep. Betul sekali, itu setuju banget. Dan sekarang, kalau bisa kita lihat, kembali akan ada mode trapping untuk EVOS harusnya. Ya, mereka butuh main pick off di luar ya sebelum bisa masuk ke area base milik dari Navi. Karena kalau Navi masih lengkap dengan 5 pemain, ya mereka akan bisa melakukan kontrol buat area mereka juga. Karena mereka punya real world manipulation yang original ya. Yang jelasnya akan jauh lebih lama. Iya, betul. Bola hitam dari kedua gold lane. Dan jangan lupa, mungkin sebelumnya Joy-nya terlihat nggak ada damage. Tapi sekarang Joy-nya udah ada damage nih. Bahkan Divine Glaive, ini udah sakit banget. Bahkan kayak Regi pun lumayan akan bocor. Oke, dan itu berarti harus di-trigger dari jauh supaya buat Rhythm of Joy-nya. Karena kalau dari dekat kena flash combo, balik lagi flash combo yang bakal bisa membalikan segalanya. Dari Lucas ya, Ya. itu skill yang dorongnya dia. Itu kan sakit banget, kita nggak bisa Benar. nge-dash lagi. Dan dia damage juga om. Makanya kayak dia harus cari pantulan untuk Rhythm of Joy-nya di jungle mungkin. Biar datang-datang langsung Electrifying Blitz juga. Iya, langsung nyanyi. Ketika ritme dari Joy ini berhasil nyala dan bahkan berdekatan dengan Swallow, ini sangat menjadi impact yang mahal loh. Karena kalau ngomongin ke arah Erlang, ini agak cukup berbahaya juga. Melihat Erlang yang udah punya Malphite kan, ini akan cukup jauh Lip. Seenggaknya dia ada Positioningnya. Roscoe. Dia Jadi ada Roscoe. Swallow, iya banget. Dan Swallow satu-satunya yang punya potensial untuk bisa dimakan dengan sangat instan. Lihat Aether. Sakit sekali. Joy dimiliki dari Aether. Bahkan Regi sekalipun dengan full tank yang dimiliki. Seperempat tadi udah hampir muncul dan Swallow memilih untuk mundur ke arah belakang. Sudah berhasil mendapatkan real world manipulation imitasi. Di depan sana Aether. Lihat itu dia. Satu ritme saja belum bermain piano di samping Albert sudah mulai kualat dan Key surprise happy birthday Kars kembali dengan flicker defensif yang ke arah belakang tapi lihat apakah mau masuk dari serang Erlang tidak memilih untuk masuk lebih dalam lagi masuk ada bakat tertancap Magic kali ini flicker body defensif tapi Kars harus masuk lebih dalam lagi karena Red of Triad membuat Ether gagal untuk masuk lebih dalam dan Alpha dua kali garukan menghilangkan para pasukan dari tim Navi dan ini bencana. Triple kill from Malphite. Fokus ke arah PS. Dia nggak perlu apa No way, no way. dengan Immortality. Looking for Maniac. Dan ini dia. Gagal Maniac. Dan Revolt. Take the game one. Wipeout sebagai penutupan dari mereka kali ini. EVOS keras dengan Swallow yang bisa memimpin juga game pertama untuk mereka. Yap, dan mereka menjawab semuanya dengan Swallow juga yang bermain dengan sangat apik. Valentina yang berulang kali memang melakukan pengkopian untuk real world manipulation dan setup dari Ki tadi berulang kali juga. Mendapatkan korban yang tertuju itu adalah Kars. Dan Kars adalah badan untuk Navi. Tanpa badan di garis depan sangat sulit untuk Navi